Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama malam hari ini kita kembali dalam persekutuan doa menjelang kematian Tuhan Yesus. Bersama kita akan menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus sampai pada kematiannya, apa yang dilakukan dan diteladankan kepada kita sekalian. Bersama mari kita mulai, kita bersama memuji nama Tuhan, kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 212. Kita nyanyikan 2 kali. Ya Allah, kasih-Mu besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur jika malam hari ini kami boleh kembali bersekutu di dalam masa Prapaskah ini. Bersama-sama kami dari rumah masing-masing, kami bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan.
Tolonglah kami ya Tuhan agar persekutuan ini bermakna dalam kehidupan kami, di dalam kami meneladan, di dalam kami menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus sampai pada kematiannya. Kini bersama kami akan merenungkan sejenak firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semua dimampukan untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi pula dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum bersama-sama kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 460. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Jika jiwaku berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan satu ayat atau sebagian dari satu ayat Lukas 22 ayat 42b. Lukas 22 ayat 42b demikian. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa memelihara dalam hati dan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama kita merenungkan firman Tuhan ini dengan judul Doa yang penuh keberserahan. Doa yang penuh dengan keberserahan. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu mengetahui bahwa ada begitu banyak jenis doa. Ada doa
ungkapan syukur, ada doa permohonan, ada doa penyembahan, ada doa penyesalan dosa, dan lain sebagainya. Di antara banyaknya jenis doa, bisa jadi doa penyerahan adalah jenis doa yang sulit untuk diungkapkan, karena memang di sana dibutuhkan satu ketulusan, keikhlasan, pasrah sempurna kepada kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah kisah dari kumpulan ilustrasi bijak di sana menuturkan demikian. Seorang ratu yang kaya dan termasyur memiliki anak gadis yang begitu cantik. Nah, pada suatu hari, anaknya yang masih belia tersebut jatuh sakit. Para dokter terbaik di negeri itu dikumpulkan, diminta untuk mengobati anak sang ratu ini. Bukannya membaik, kondisi kesehatannya justru semakin menurun. Siang malam sang ratu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sambil menangis ia berkata, "Tuhan, tolonglah anakku. Semoga sentuhan-Mu menyembuhkannya dan membuat anakku bisa pulih kembali." Hari demi hari, si anak tidak kunjung membaik. Para dokter menyerah dan melaporkan kepada sang ratu bahwa mereka tidak mampu lagi berbuat apapun untuk sang anak. Di tengah kesedihannya, seorang yang terkenal suci dan kudus berkunjung ke istana. Ia menyarankan agar sang ratu mencoba doa yang paling manjur di antara doa yang paling manjur, yang paling ada, yang dikenalnya. Doa apakah itu? Sang ratu bertanya. Orang suci itu menjawab, doa penyerahan. Apa itu doa penyerahan? Tanya sang ratu lagi. Penyerahan berarti Anda menyerahkan sang anak kepada Tuhan sepenuhnya. Anak Anda adalah milik Tuhan. Apa yang akan terjadi semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Awalnya sang ratu tidak berkenan memanjatkan doa penyerahan tersebut. Karena baginya doa penyerahan itu seperti merelakan anaknya pergi untuk selama-lamanya. Namun karena keadaan anaknya yang semakin memburuk, sang ratu berlutut dan berdoa. Tuhan, anak ini memang darah dagingku, tetapi bukan milikku. Ia milikmu sepenuhnya. Aku menyerahkan dia kepadamu. Terjadilah kepadanya sesuai dengan kehendakmu. Dengan sekuat tenaga, sang ratu ini terus memanjatkan doa penyerahan itu berulang-ulang. Sampai sang ratu tertidur dan kemudian bermimpi. Anaknya sedang tersenyum dan melambaikan tangan perpisahan kepada sang ratu. Dalam kumpulan ilustrasi bijak, kisah ini memang tidak berlanjut, saudara-saudara. Kita tidak tahu apakah anak sang ratu semakin sehat atau sebaliknya. Tetapi ada kalimat penutup di akhir kisahnya yang berkesan.
semua doa-doa manusia sesungguhnya dijawab oleh Tuhan. Tetapi jawaban dari Tuhan bukanlah terletak pada dikabulkannya doa-doa kita, melainkan cara kita menerima apapun yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukankah Tuhan Yesus juga memberi contoh bahwa doa yang dipanjatkan kepada Sang Bapa dijiwai dengan semangat penyerahan. Kalimat pamungkas Tuhan Yesus dalam doanya, bukan kehendakku yang terjadi, namun kehendakmu-lah yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu Yesus sedang berada di tahap akhir kehidupannya sebagai manusia. Ia diperhadapkan pada jalan salib yang tidak mudah untuk diarungi. Bahkan sebagai manusia, ia masih meminta, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Tetapi Yesus tahu bahwa penyerahan diri sepenuhnya kepada Sang Bapa adalah bentuk kesetiaan seorang anak kepada Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa sering kita memakai rumusan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam doa-doa kita. Namun ketika jawaban doa itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita, kita bertanya-tanya, kita menjadi kecewa, bahkan mungkin kita akan marah-marah. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus belajar untuk menghidupi doa-doa kita dengan keberserahan. Berserah bukan menyerah. Berserah bukan tanpa usaha. Berserah adalah bentuk iman bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Mari kita terus belajar menghidupi doa-doa kita di dalam keberserahan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa kita akan menerima dan merayakan sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman, bersamaan dengan kita merayakan Paskah. Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada perjamuan yang sempurna di sorga sebagai wujud kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali.
Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan baik menyambut sakramen perjamuan dengan menguji diri dan bertanya kepada diri kita masing-masing demikian. Yang pertama, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita telah berdosa? Yang kedua, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, serta mencintai sesama kita? Yang ketiga, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh mau belajar untuk setia dan taat kepada firman Tuhan? Dan yang keempat, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh mau bersyukur untuk semua anugerah Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Bersama mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama-sama pada malam hari ini kami bersyukur, bersukacita jika Tuhan berkenan memberikan, menyapa kepada kami sekalian melalui firman Tuhan. Mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus berdoa, bagaimana kami sungguh-sungguh harus berserah di dalam doa-doa kami kepada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami dapat mewujudkan apa yang menjadi teladan Tuhan di dalam berdoa. Kami sungguh-sungguh dapat berserah kepada kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami, bukan keinginan kami. Tuhan Allah yang Maha Baik, mampukan kami terus untuk hidup dekat dengan Tuhan. Di dalam doa, melalui doa-doa kami terus akan menghidupinya dan penuh dengan keberserahan hidup kami kepada Tuhan sebagai Juru Selamat kami. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama pada malam hari ini pula, kami mempersiapkan hati dan kehidupan kami untuk menerima sakramen perjamuan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami sungguh dapat mempersiapkan hati dan kehidupan kami, menerima sakramen perjamuan kudus, dan itu sungguh menjadi berkat kekuatan iman pengharapan kami kepada Tuhan. Sakramen perjamuan yang terus akan memelihara keselamatan kami, memelihara iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Dan melalui sakramen perjamuan yang telah kami terima, yang nanti akan kami nikmati bersama-sama, itu semua sungguh menjadi kekuatan dan semangat di dalam kami mengabdikan hidup kami kepada Tuhan di dalam karya dan pelayanan kami. Tuhan Allah yang Maha Kasih, tiliklah hati dan kehidupan kami, layakkan kami untuk menerima, merayakan sakramen perjamuan sebagai wujud syukur kami atas berkat Tuhan yang sedemikian melimpah di dalam kehidupan kami sekalian. Demikian Tuhan, seru doa dan permohonan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama mari kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Bersama kita mengaturkan persembahan
Dan sambil kita mengaturkan persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 364, bait yang pertama dan bait yang kedua. Berserah kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama mari kita tutup persekutuan doa ini dengan kita berdoa dan kita serahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama malam hari ini meskipun dari rumah kami masing-masing. Bersama-sama kami telah mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kami telah mempersiapkan hati dan kehidupan kami untuk menerima sakramen perjamuan. Dan kini sebagai wujud syukur kami mempersembahkan persembahan kami sebagai wujud keberserahan hidup kami di dalam berkat-berkat Tuhan yang akan terus mengiringi langkah kehidupan kami. Di dalam berkat-berkat Tuhan yang akan kami terima di sepanjang kehidupan kami sampai selama-lamanya. Untuk itu ya Tuhan, sucikanlah, berkatilah persembahan kami sehingga itu semua boleh menjadi kekuatan dan sumber pelayanan kami di dalam kami mengabdikan kehidupan kami, dalam kehidupan bersama kami di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Tuhan Allah yang Maha Baik, demikian kami serahkan persembahan kami kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur atas limpahan kasih setia Tuhan. Dan kami akan bersama-sama mengakhiri persekutuan doa kami pada malam hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas hidup kami sepanjang malam hari ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Dan jika nanti kami akan beristirahat, Tuhan juga akan memberkati dan menyertai kami dalam istirahat kami semalam, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru untuk kami melanjutkan aktivitas dan tugas-tugas kami. Demikian ya Tuhan seru doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama mari kita akhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita nyanyikan NKB 140
bait yang pertama dan bait yang ketiga. Bila ku berdoa. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Dia dan ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa. Bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa. Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Pengampunan diberi bila ku berdoa. Bila ku berdoa. Bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus hidup di dalam doa yang berserah kepada Tuhan. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin.